Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @cerita_sisi_kanan. Cerita ini berjudul Santet Mbak Parina. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Novel berdasarkan kisah nyata, diceritakan oleh seseorang, ditulis dan disesuaikan oleh Mas Haidar. Jika kalian mengunjungi sebuah kota kecil di Pulau Jawa, maka kalian tidak asing dengan soto daging Mbak Parina. Nama samaran. Soto ini terkenal enak karena kaldunya yang gurih dan agak sedikit kental. Menu paling favorit di warung ini adalah soto daging sapi dan soto jeroan sapi. Rasanya yang gurih dan tekstur yang beragam membuat lidah kita dimanjakan. Sebentar. Kok kita malah bahas soto sih? Oke, kita stop sampai di sini saja, membahas kulinernya. Ntar bukannya enjoy cerita horor, malah pada lapar lagi. Mbak Parina sebenarnya adalah salah satu dari ratusan korban persaingan usaha. Karena kita tahu sendirilah, bahwa usaha di negara kita, terutama di bidang kuliner, masih kental dengan praktek santet dan pesugihan. Dan santet masih sering digunakan untuk menyabotase usaha orang lain, bahkan menjadikan orang tersebut jatuh sakit. Benar, santet juga mengenai Mbak Parina, dan ini adalah kisah perjuangan Mbak Parina dalam melawan santet. Part 1. Kunjungan kami. Sepeda motor melaju kencang melesat menuju jalanan sempit dengan tumbuhan semak dan tumbuhan paku di kiri dan kanan. Jalanan yang dihimpit oleh tebing itu membuat kami sedikit kesusahan untuk bermanuver. Apalagi jika harus berhadapan dengan mobil yang terkadang muncul tiba-tiba dari arah yang berlawanan. Tapi alhamdulillah, semua bisa kita lewati dengan aman dan tentunya dengan perasaan yang senang. Hampir 1 jam berkendara, kami akhirnya sampai pada tujuan kami di tempat wisata tersebut. Setelah foto-foto, sholat asar, dan bersantai selama hampir 3 jam, akhirnya kami memutuskan untuk kembali pulang ke kota. Di perjalanan pulang kami memutuskan untuk mencari makan, sekaligus cari masjid terdekat, karena ini sudah waktu maghrib, sekitar jam 6 sore. Akhirnya kami pun menemukan sebuah warung yang terang dengan lampu bertuliskan soto daging Mbak Parina. Nama daerah sengaja kami sensor karena menghindari ada kesalahpahaman dan konflik. Jadi mohon kebijaksanaannya. Oke, setelah itu kami makan, dan setelah itu kami bergegas mengikuti sholat berjamaah di masjid yang berjarak agak jauh dari warung soto tersebut. Namun setelah sholat dan berzikir, 2 orang teman kami mendapat firasat untuk kembali ke warung tersebut. Mereka mengatakan ada yang aneh ketika memasuki warung tersebut. Kami sebagai orang yang sering menangani hal-hal gaib memang biasa, dan alhamdulillah dianugerahi kepekaan untuk mendeteksi hal-hal yang tidak beres. Tapi bukan karena kami sakti, namun karena kami selalu membaca bismillah dan ayat kursi sebelum memasuki daerah baru. Singkat cerita, sesudah berdiskusi, kami akhirnya kembali ke warung tersebut. Dan benar saja, ternyata aura gelap dan hitam menyelimuti warung tersebut. Pemilik warung tersebut, Mbak Parina, yang ngobrol dengan kita pun mengeluhkan warungnya yang sepi. Padahal dulu ramai sekali. Mbak Parina pun berharap kita bisa membantu beliau. Akhirnya kami di situ hanya melakukan cleaning biasa, sambil membacakan sedikit ayat-ayat Al-Quran. Selebihnya kami ingin pesan soto lagi untuk dibawa pulang, dan ternyata Mbak Parina sudah menyiapkan soto untuk kami bawa, dan beliau memberikannya secara gratis kepada kami. Awalnya kami tidak mau menerimanya, namun karena beliau memaksa, akhirnya kami menerimanya. Setelah itu kami pun pulang ke kota dan menjalankan rutinitas pekerjaan seperti biasanya. Setelah 1 bulan selesai, kami pun kembali touring dengan sepeda motor kami
dan pulangnya kami sengaja satu jalur dengan jalur sebulan yang lalu, dan hampir ke warung soto milik Mbak Parina lagi. Syukurlah, warung Mbak Parina ramai dikunjungi pembeli. Tetapi di sudut sana, ada seseorang yang benci dengan ramainya warung Mbak Parina. Dan inilah awal petaka yang sesungguhnya. Kesaksian Andra, nama samaran, tentang proses terjadinya santet yang menimpa Mbak Parina. Andra adalah adik dari Mbak Parina dan masih tinggal serumah dengan Mbak Parina. Di sini Andra mulai bercerita tentang awal mula kejadian santet yang menimpa Mbak Parina. Andra menceritakan kejadian ini secara berurutan. Keanehan ini sebenarnya berawal pada saat warung Mbak Parina sekitar 3 bulan dibuka. Andra sebagai adik kerap membantu Mbak Parina baik dalam persiapan penataan warung, memasak soto, maupun mengidangkan soto tersebut. Awal-awal membuka warung masih belum ada hal aneh. Mungkin hanya angin dingin yang sesekali berembus pada pagi dan sore saja yang dirasakan Andra saat itu. Warung Mbak Parina pun masih lancar-lancar saja. Dan buka dari pagi hingga pukul 7 malam, pembeli pun ramai. Namun berjalan 3 bulan, warung Mbak Parina mendadak sepi. Pembeli yang biasanya per hari berjumlah 20 pembeli atau minimal 3 orang, kini tak lagi terlihat. Bahkan fenomena ini terjadi selama 3 hari berturut-turut. Akhirnya soto yang dibuat seringkali berakhir dimakan oleh keluarga Mbak Parina sendiri. Karena pada 3 hari sebelumnya banyak soto yang berakhir dimakan sendiri dan dibagikan ke keluarga dan teman dekat Mbak Parina, maka pada hari ini Mbak Parina memutuskan untuk mengurangi porsi sotonya menjadi hanya 7 porsi. Dan akhirnya jualan tetap dilanjutkan walaupun Mbak Parina agak pesimis. Benar saja, hari sudah berlalu. Udara yang sangat dingin sesekali berembus menerpa tubuh Mbak Parina dan Andra. Suatu hal yang cukup aneh karena kota di daerah mereka tinggal suhunya cukup panas. Mereka pun mengambil jaket untuk melindungi tubuh mereka. Saat siang hari, Mbak Parina dan Andra memutuskan untuk bersih-bersih warung. Mereka berpikir bahwa warung tempat mereka berjualan agak kotor sehingga pembeli malas berkunjung ke warung mereka. Dan pada saat membersihkan warung inilah mereka menemukan keanehan lain. Sendok yang ditaruh di tengah meja tiba-tiba jatuh. Padahal sendok tersebut masih berada di tengah meja. Mereka pun mengira hanya ulat tikus atau kucing karena hanya 1 buah sendok yang jatuh. Mereka pun melanjutkan membersihkan warung mereka. Selesai membersihkan warung, mereka pun istirahat. Namun belum 5 menit mereka istirahat. Perlahan tapi pasti, kondisi warung ini pun berubah menjadi kotor kembali. Bahkan Andra sempat menyaksikan ada serbuk hitam mirip pasir yang secara perlahan datang bersama hembusan angin. Namun Andra masih berpikir positif karena mungkin hanya debu dari arah lain. Namun debu dan pasir ini makin lama makin banyak sehingga memenuhi warung tersebut. Akhirnya karena sudah mulai ketakutan, Mbak Parina dan Andra pun merasa cemas. Dan ya, pada saat itulah kami datang. Kami dengan rombongan touring kami ingin makan dan kami memilih warung Mbak Parina untuk didatangi. Kami makan dan setelah sholat maghrib inilah kami ngobrol. Dan ternyata warung Mbak Parina ini kami telusuri dan kami kulik lebih dalam. Dan alhamdulillah kami menemukan sumber gangguannya. Saat kami melakukan proses pembersihan, sesekali terdengar suara wanita berteriak dari kejauhan. Suara itu terdengar samar-samar di tengah langit yang semakin petang. Setelah sekitar 30 menit kami membaca doa, akhirnya kami mendapat firasat bahwa di bawah pagar Mbak Parina ada beberapa barang. Dan benar saja, di bawah pagar rumah Mbak Parina terdapat beberapa barang yang terdiri dari kantong kecil sekitar 10 cm. Lalu di dalamnya berisikan tulisan dan juga simbol-simbol. Seperti 2 segitiga yang membentuk bidang, mirip bendera Israel, dan juga simbol mata.
lalu lingkaran, dan beberapa simbol abstrak yang sulit dijelaskan lewat tulisan. Lalu ada kepala ayam hitam dengan darah yang sudah membusuk, terbungkus kain coklat. Lalu yang terakhir ada tali panjang berwarna hitam. Akhirnya setelah membaca ayat kursi dan beberapa surah pendek lainnya, kami pun membakar semuanya. Setelah itu kami lanjutkan dengan memberikan pagar pelindungan dan memberikan sedikit saran untuk Andra dan Mbak Parina agar rajin beribadah. Alhamdulillah, warung Mbak Parina mulai ramai. Namun ketika warung Mbak Parina ini ramai, disinilah beliau melalaikan ibadah. Bahkan terus melayani pembeli, sampai lupa pada apa yang mengintai. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih sangar akan mengintai beliau. Apa ya kira-kira yang mengintai? Warung sangat ramai hari itu. Andra melayani pembeli dari siang hingga sore hari. Sementara itu Mbak Parina bertugas untuk membuat bumbu masakan, menyajikan soto, dan juga membersihkan mangkok yang kotor. Sore hari itu seperti layaknya sore hari biasa, di mana mereka beres-beres dan bersiap menutup warung. Sampai sesuatu hal yang aneh terjadi pada Andra. Andra tiba-tiba merasa saraf mata kirinya berkedut, bergetar. Awalnya hanya berkedut biasa, namun lama-kelamaan kedutan itu semakin menjadi-jadi. Sekarang semua saraf di dekat mata bergetar hebat, dan Andra tidak dapat mengontrolnya. Ia pun pusing dan berjalan sempoyongan ke arah Mbak Parina. Andra pun berteriak, Mbak Par, ini mataku kenapa?" Mbak Parina langsung menengok, dan betapa kagetnya Mbak Parina melihat kulit di sekitar mata Andra memerah. Mbak Parina segera memeluk Andra dan menuntunnya menuju kamar mandi. Di sana Andra membasuh mukanya dengan air bersih. Setelah membasuh muka selama 5 menit, akhirnya bercak merah di sekitar mata Andra membaik. Mbak Par pun memutuskan besok dia tidak jualan dahulu karena kasihan dengan kondisi Andra. Keesokan harinya mereka berdua menuju rumah sakit untuk memeriksa kondisi Andra. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Andra terkena iritasi biasa yang disebabkan oleh debu. Memang benar, akhir-akhir ini debu di warung Mbak Parina semakin banyak. Lebih parah dari waktu awal buka warung. Mereka berdua belum menyadari bahwa debu-debu ini adalah bagian awal dari santet. Teror telah dimulai. Debu-debu berterbangan. Ia seakan bergerak liar dan menempel pada apa yang ia kehendaki. Debu ini berbeda dari debu biasanya yang hanya menimbulkan kelilipan dan bersin. Setiap debu ini menyebabkan iritasi pada kulit. Kulit yang terkena debu-debu ini akan terasa seperti terbakar. Dan anehnya lagi, debu-debu ini hanya menyasar pemilik warung makan yang berada di sekitar daerah itu. Inilah santet besar fase pertama. Santet besar ini merupakan kombinasi antara santet pati, santet yang berarti dapat membunuh korbannya, santet sebar, dan santet tanpa putus, tidak pernah berhenti. Mbak Wati, Mbak Mar, dan sebagian besar pemilik warung di daerah tersebut mengaku mengalami kejadian serupa. Kulit mereka seperti mengalami iritasi ketika terkena debu-debu misterius itu. Ini sungguh sebuah teror yang tidak bisa dianggap main-main. Setidaknya pelaku santet ini harus membayar 5 miliar. Itu pun nominal paling minim. Setelah kejadian iritasi mata Andra, keadaan semakin mencekam. Beberapa warung mengaku omset dagangan mereka menurun drastis. Namun hal ini hanya terjadi di warung makan, bukan warung kopi ataupun warung sembako. Bau busuk pun mulai tercium di dalam warung Mbak Parina, membuat Mbak Parina menutup sementara warungnya. Namun rupanya rasa iri hati dan dengki telah menenggelamkan sang pelaku santet ini dalam lautan gelap nan hitam. Sang pelaku santet bukan hanya sudah terperdaya tipu daya iblis, namun sudah menjadi budak iblis itu sendiri. Sehingga sang pelaku begitu teganya membuat Mbak Parina menjadi sangat menderita. Serangan demi serangan santet datang tanpa henti menerpa keluarga Mbak Parina.
Andra pun sampai saat ini masih ketakutan terhadap apa yang terjadi. Namun, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Setelah memutuskan untuk menutup warung, Mbak Parina pun memutuskan untuk membantu suami Mbak Parina. Namun untungnya, uang dari berjualan soto tersebut bisa digunakan untuk membeli satu petak sawah kecil. Satu petak sawah kecil tadi pun menjadi lahan tambahan bagi suami Mbak Parina yang memang seorang petani. Sementara Andra bertugas untuk beres-beres rumah dan jaga rumah. Dua anak Mbak Parina sudah kerja keluar desa sewaktu lulus SMA. Jadi kehadiran Andra di sini sangat membantu Mbak Parina dalam mengurus rumah. Keputusan berhenti dan menutup warung rupanya bukan keputusan yang bijak. Keanehan dan kejadian seram mulai bermunculan. Rupanya warung makan pesaing Mbak Parina ini benar-benar takut jika Mbak Parina membuka warungnya kembali. Dia pun mengirim santet dan gangguan lainnya secara sporadis dan terus-menerus tanpa henti. Satu hari setelah warung tutup, Andra ditugaskan untuk membersihkan barang-barang yang ada di warung untuk dibawa ke gudang. Andra pun berjalan menuju warung sore itu. Suasana mendung dan langit menunjukkan rona warna abu-abu. Udara sore yang biasanya sudah dingin, ini pun semakin dingin. Jaket tebal yang dipakai oleh Andra seakan tak bisa meredam dinginnya sore itu. Dingin sekali, sampai Andra melipatkan tangan ke badan. Andra pun merasa badannya lemas karena hawa dingin yang jauh di bawah normal. Rasa lemas dan lunglai pun menghampiri Andra ketika tiba di dekat warung. Tapi karena Andra ingin pekerjaannya cepat selesai, ia pun bergegas untuk membereskan semua peralatan warung tersebut. Andra mulai membereskan mangkok. Mangkok-mangkok tersebut ia tumpuk agar mudah membawanya. Tetapi saat Andra mengambil beberapa mangkok lagi, tiba-tiba satu tumpukan mangkok berserakan di tanah. Beberapa mangkok ada yang pecah, sementara sebagian besar masih utuh. Andra pun kaget dan sedikit ketakutan. Karena ia tahu betul bahwa ia telah menaruh tumpukan mangkok tadi di tengah meja, dan satu tumpukan mangkok hanya berdiri dari 5 mangkok saja. Jadi hampir tidak mungkin ada angin yang begitu kuat yang dapat menggulingkan mangkok tersebut. Namun rupanya Andra masih berpikiran positif dan menganggap bahwa ada kucing yang lari dan tidak sengaja menabrak mangkok tersebut. Setelah mangkok tersebut jatuh, sesegera mungkin Andra membereskan pecahan-pecahan mangkok tersebut. Syukurlah hanya 3 mangkok yang pecah dari total 100 mangkok yang ada. Setelah semua dirasa aman, Andra pun membawa mangkok-mangkok tersebut pulang menuju rumah Mbak Parina, lebih tepatnya menuju gudang. Andra bolak-balik dari warung ke gudang untuk memindahkan mangkok tersebut. Namun, pada saat kembali ke warung untuk memindahkan mangkok terakhir, Andra mencium bau busuk seperti bau bangkai. Bau tersebut sangat menyengat, sehingga membuat perut Andra mual. Sambil menahan bau bangkai busuk tersebut, Andra segera mengambil tumpukan mangkok terakhir dan membawanya ke gudang Mbak Parina. Saat selesai membereskan mangkok, Andra langsung balik ke rumah dan tidak jadi membereskan barang lainnya. Andra memutuskan untuk membereskan barang-barang tersebut pada keesokan harinya. Keputusan Andra untuk membereskan barang pada keesokan harinya pun ternyata tidak meredam bau busuk yang terus muncul. Walaupun Andra sudah tutup hidung, bau bangkai busuk itu tetap tercium dan hanya berkurang sedikit saja. Andra pun tidak kekurangan akal. Ia segera mengoleskan minyak kayu putih ke dekat hidungnya. Namun bau dari bangkai busuk itu masih saja menembus hidung Andra. Terakhir, Andra menyemprot parfum dan dioleskan ke hidungnya. Ternyata masih saja tidak membantu. Anehnya, Mbak Parina dan suami Mbak Parina yang ada di rumah ternyata tidak mencium bau apapun. Andra pun segera menceritakan kejadian ini pada Mbak Parina dan suami Mbak Parina. Namun belum selesai Andra bercerita, tiba-tiba Andra muntah. Sontak saja Mbak Parina segera mengambilkan kantung kresek. Sementara suami Mbak Parina mengambilkan minyak kayu putih, minyak pijat, dan segelas air putih.
Namun begitu mereka melihat Andra, betapa kagetnya mereka. Darah sudah berceceran di mana-mana. Ada 2 ekor kalajengking keluar bersamaan dari mulut Andra. Ada gumpalan-gumpalan berwarna merah kehitaman, seperti daging busuk yang dibuang berhari-hari. Siapapun yang melihat dan membayangkan ini, maka akan terasa mual di perut mereka. Mbak Parina dan suami pun merasa mual melihat kejadian yang ada di depannya. Akhirnya, suami Mbak Parina menguatkan diri dan mendekati Andra dengan menahan bau busuk itu. Dia pun memberikan minyak kayu putih itu kepada Andra. Selanjutnya, suami Mbak Parina pergi mencari Ustadz.